Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Pasti semangat dan penuh sukacita. Saya Bambang dari Persekutuan Doa Karismatik Santa Maria Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Bacaan hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan sahabat Geni yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan. Banyak orang menganggap kalau berdoa, pilihlah kata-kata yang bagus, panjang dan lengkap. Kita lupa bahwa sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan ingin kerendahan hati kita. Apakah kita mau dan rendah hati untuk meminta kepadanya? Sebagai contoh, kita sebagai seorang bapak mempunyai anak yang kita tahu persis bahwa anak itu suka sekali permen. Dan saat ini kita sedang memegang permen itu. Lalu anak itu menangis, memohon kepada kita. Walaupun anak itu belum berkata apa-apa, kita sebenarnya sudah tahu bahwa dia inginkan permen itu. Tapi kita sebagai orang tua, kita ingin anak kita, apakah berani untuk meminta kepada kita? Apapun yang dikatakan oleh anak kita, tidaklah penting. Tapi kita sudah tahu bahwa dia menginginkan permen itu. Dan pada saat kita memberikannya, maka dia akan senang. Jadi doa yang sangat lengkap menurut saya adalah doa yang diajarkan oleh Bapa di surga, yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu begitu lengkap. Kata demi kata mempunyai makna yang sangat berarti. Baik, kita coba mendalami doa Bapa kami. Di awal disampaikan, Bapa kami yang ada di surga. Di sini kita diharapkan untuk percaya dengan iman kita bahwa Bapa kita adalah Bapa yang ada di surga, bukan Bapa yang ada di neraka, bukan atau Bapa yang ada dimanapun juga. Bapa kita adalah Bapa yang di surga. Dan jika kita sudah meyakini Bapa kita adalah Bapa yang di surga, maka tentunya kita harus memuliakannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Kita meyakini bahwa suatu saat kerajaannya akan datang, dan kita sebagai anak-anak yang tekun dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan, kita sangat yakin bahwa kita mempunyai tempat itu di surga. Berbeda dengan anak-anak yang tidak melakukan apa kehendak Bapa, maka tentu tempatnya bukan di surga, tetapi di neraka. Lalu ada kata, berikanlah kami rejeki pada hari ini. Kenapa Tuhan tidak mengatakan, berikanlah kami rejeki sepanjang tahun? Karena Tuhan mau bahwa kita tidak sombong. Apapun yang kita inginkan, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita banyak sekali, tetapi Tuhan mau
sesuai kebutuhan kita. Tuhan tahu persis, Bapa kita tahu persis apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Mengapa hanya berikan rezeki pada hari ini? Kita tidak tahu hidup kita. Apakah besok kita masih hidup atau sudah mati? Makanya Tuhan menginginkan, biarlah apa yang diberikan hanya pada hari ini. Besok lain lagi permasalahannya. Jadi, lakukanlah apapun yang kalian inginkan, apapun yang kita inginkan. Kita harus beranggapan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Sehingga apapun yang kita lakukan pada hari ini yang terbaik, maka pasti akan berkenan di hati Tuhan. Lalu kita meminta yang lain lagi adalah kita meminta belas kasih Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti bahwa kita meminta kepada Tuhan untuk diampuni, sementara kita tidak mengampuni orang lain. Jangan pernah berharap seperti itu. Karena Tuhan mau, Tuhan akan ampuni kita jika kita sudah mengampuni orang lain. Berikutnya adalah, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Nah, ini adalah kemurahan hati Tuhan. Kita hanya bisa berharap apa yang kita lakukan di dunia ini berkenan di hati Tuhan. Dan kita memohon kepada Bapa, kiranya kita dibebaskan dari pencobaan dan dibebaskan dari semua yang jahat. Sebelum menutup renungan pada hari ini, saya ingin sedikit menceritakan ada suatu alkisah seorang petani yang buta huruf. Setiap hari dia bekerja dan dia hanya bisa menghafal beberapa huruf saja. Suatu hari seorang romo melintas melewati petani itu pada saat mau pergi ke gereja, karena memang gereja ada dekat dengan lokasi petani itu. Dan setiap hari romo mendengar petani itu berkata-kata dengan kata-kata yang sama. Lalu romo berkata kepada dia, "Bapak, sedang apakah engkau?" Petani itu menjawab, "Saya sedang berdoa, Romo." Lalu Romo itu semakin penasaran. "Kamu berdoa tetapi kamu tidak mengucapkan kata-kata. Kamu hanya mengucapkan beberapa huruf." Lalu sang petani menjawab, "Romo, saya buta huruf. Tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa kata-kata atau huruf-huruf yang saya ungkapkan, Tuhan akan merangkainya sebagai suatu ungkapan doa kita, doa saya maksudnya." Maka Romo mengatakan, "Baik Bapak, lakukanlah itu, karena Tuhan memang Maha tahu dan tahu apa yang engkau inginkan." Bapak, Ibu, dan sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan hari ini dan juga cerita tadi mengingatkan kepada saya dan mungkin juga Bapak Ibu bahwa berdoa kepada Tuhan tidaklah penting untuk menyusun kata-kata yang bagus, yang panjang-panjang, yang berbelit-belit. Karena kita tahu bahwa Tuhan Maha tahu dan Dia tahu persis apa yang kita inginkan. Namun jika kita diberi talenta untuk berkata-kata atau untuk berdoa dengan kata-kata yang baik, maka itu menjadikan plus point bagi kita untuk bisa menyampaikan kata-kata yang bisa membuat orang lain lebih memahami dan lebih percaya kepada Tuhan. Semoga renungan singkat pagi hari ini membawa kita ke arah yang lebih baik dan tidak takut untuk berdoa lagi. Semoga Tuhan berkati.